Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pengurus masjid, Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Duya rahimakumullah. Qala Abi Hurairah radhiyallahu an, telah berkata Abi Hurairah radhiyallahu an, sami'tu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kata Abi Hurairah mendengarkan langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu dan bapa? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, jikalah umatku tahu akan isi bulan Ramadan, apa manfaat bulan Ramadan, faidah dan fadilah, keutamaan akan hadirnya bulan suci Ramadan, dijamin oleh Nabi, diberikan garansi oleh Nabi, latamannau, pasti umatku itu kata Nabi meminta, menginginkan, mengimpi-impikan bahwasanya antakuna sana, satu tahun itu kullaha Ramadan, tiap harinya seluruhnya bulan Ramadan. Itu kalau seandainya kita tahu akan dahsyatnya bulan Ramadan, kita tak lagi mau hari lain, tak lagi mau bulan lain, kalau dapat semuanya bulan suci Ramadan. Mengapa demikian ibu dan bapa? Paling tidak dalam hadis ini diuraikan oleh Nabi ada 5 keistimewaan bulan Ramadan. Pertama ibu dan bapa, li'annal hasanata fihi mujtami'ah, inilah bulan yang di dalamnya seluruh kebaikan, kebajikan, amal ibadah, ketaatan umat manusia dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau kita baca Quran tak lancar, falahum ajrani, pahalanya 2 pahala. Kalau kita baca Quran lancar, maka setiap hurufnya 10 pahala. Kalau kita baca Quran dalam keadaan sedang berwudu, satu hurufnya 25 pahala. Kalau kita baca Quran dalam keadaan solat, satu hurufnya 50 pahala. Tapi bila kita lakukan itu ibu dan bapak rahimakumullah, di dalam bulan suci Ramadan, satu hurufnya dikalikan 700 pahala. Alif lam mim itu kata Nabi bukanlah satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Dalam solat saja 50 setiap hurufnya. Kalau dalam keadaan berpuasa 700 pahala setiap bacaannya. Subhanallah. Maka seluruh amal ibadah berlipat ganda pahalanya. Amal ibadah solat sunat sama nilainya dengan amal ibadah solat fardu. Amal ibadah solat fardu sama nilainya dengan 70 kali solat fardu di luar bulan suci Ramadan. Maka ini kesempatan ibu dan bapak langka, hanya hadir sekali setahun. Nabi saja meminta kepada Allah Ta'ala dengan berucap, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami kepada bulan suci Ramadan. Berharap Nabi untuk sampai kepada bulan suci Ramadan ini, karena begitulah keutamaannya. Salah satu amal ibadah manusia dilipat gandakan di dalamnya. Yang kedua ibu dan bapak rahimakumullah, wa ta'ata maqbulah, ketaatan manusia cepat diterima. Apakah di luar bulan Ramadan tak cepat diterima? Amal ibadah di luar bulan suci Ramadan ibu dan bapa ada memiliki rekapitulasi amal, dilaporkan di setiap petang Senin, petang Kamis. Maka selain alasan kenapa Nabi berpuasa di hari Senin, zaka yaumuhu wulidtu fih, karena pada hari Senin itulah aku dilahirkan. Yang kedua alasan puasa sunat Senin dan Kamis, karena malaikat menyetorkan amal ibadah manusia di setiap petang Senin, petang Kamis. Nabi ingin kapanpun malaikat menyetorkan amal ibadah beliau kepada Allah, Nabi tercatat sedang dalam keadaan berpuasa. Tapi beda dengan bulan suci Ramadan ibu dan bapa. Idza dakhala syahrul Ramadan, apabila sudah masuk bulan Ramadan, maka futihat abwabas sama, Allah buka pintu langit.
Maka kalaulah bulan ini bulan Ramadan, siapa yang sedang mendengarkan pengajian, maka langsung sampai kepada Allah. Siapa yang sedang solat sunat, langsung sampai kepada Allah. Siapa yang sedang berzikir, langsung sampai kepada Allah. Siapa yang sedang berniat baik, sampai kepada Allah. Siapa yang sedang baca Quran, sampai kepada Allah. Maka setiap saat di bulan Ramadan itu, kita sedang berfastabiqul khairat, sedang berlomba-lomba untuk memancing agar Allah mau menatap kita, menjadikan tubuh kita ini, amal ibadah kita ini, perbuatan kita ini menjadi sasaran tujuan matanya Allah. Memang kita ingin melakukan sesuatu agar Allah memandang kita, agar Allah menganggap kita ini layak sebagai hambanya. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, jangan ada waktu yang tersia-siakan. Maka orang-orang soleh itu di bulan suci Ramadan, ibu dan bapak, mau tidur pun pamit dia ke Allah Ta'ala dulu. Duhai Allah, hamba lelah, hamba ingin tidur, agar nanti di tengah malam hamba masih kuat untuk beribadah, karena tidak ingin ada waktu yang tersia-siakan. Maka naumus shaim huwal ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu pun juga bernilai ibadah. Karena ketika dia nak tidur pun niat dia tidur, niat dia beristirahat agar dia kuat beribadah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, bagaimana kalau dia kelelahan karena dia berpuasa, banyak dia mengaji, banyak dia beribadah, lalu berbunyi nafasnya, beristirahat dia, maka helaan nafas orang yang sedang dalam keadaan berpuasa sambil dia beristirahat itu sama nilainya seperti zikir. Ibu dan bapak rahimakumullah, dia hanya beristirahat karena dia lelah berzikir, tapi setelah dia beristirahat kembali dia berzikir, kembali dia solat, kembali dia beribadah. Tidak ada waktu yang dilewatkan tanpa makna, tidak ada waktu yang dilewatkan tanpa bernilai ibadah. Semuanya bernilai ibadah. Itu baru akan terjadi bila orang memahami bahwa ketaatan manusia cepat diterima. Yang ketiga, wadda'awata mustajabah, doa-doa menjadi mustajab. Makanya selama bulan suci Ramadan ini, bu dan bapak, rutinkan doa-doa pilihan. Doa yang paling penting 5. Pertama, ibu dan bapak, doa minta ampunkan dosa. Yang paling pendek, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh juga Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, doa minta agar hati kita ini senantiasa lurus dengan agama Allah, beristiqamah dengan agama Allah. Doa yang paling pendek, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Yang agak panjang, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang ketiga, ibu dan bapak rahimakumullah, meminta agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Ta'ala. Doa yang umum, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa qu'udana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang keempat, ibu dan bapak rahimakumullah, meminta kepada Allah agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang paling pendek, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Saya dari Jeddah menuju ke Medan malam Selasa malam, ibu dan bapak rahimakumullah, ada seorang jamaah dalam keadaan solat. Habis solat dia berzikir, tiba-tiba dia cegukan 2 kali. Dalam cegukan itulah dia menghembuskan nafas terakhir. Subhanallah. Habis beribadah, habis solat subuh, habis umroh, habis solat subuh, sedang berzikir, cegukan 2 kali, berpulang ke rahmatullah. Kita akan minta kepada Allah mati dalam keadaan seperti itu, mati dalam keadaan baik. Kalau bisa tentu adalah mati dalam keadaan mengucap la ilaha
illallah. Yang kelima, ibu dan bapak rahimakumullah, meminta kepada Allah agar kita ni matinya masuk ke syurga, terhindar dari api neraka. Doa yang paling umum, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Atau boleh ditambahkan di ujung doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Itu boleh juga. Yang keempat, keistimewaan bulan Ramadan itu, ibu dan bapak, waz-dzunuba maghfurah, dosa-dosa diampuni. Namanya saja sudah Ramadan. Ramadan itu maknanya pembakaran. Makanya ibu dan bapak rahimakumullah, seluruh hadis tentang Ramadan selalu berujung ampunan. Satu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dikenakan iman kepada Allah, harap perhitungan Allah, Allah ampunkan dosanya yang telah berlalu. Hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dikarenakan iman dia kepada Allah, harap perhitungan kepada Allah, Allah ampunkan dosanya yang telah berlalu. Man qama lailatul qadri, siapa yang mencari Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah, harap perhitungan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampunkan juga dosanya yang telah berlalu. Jadi mumpung ini bulan Ramadan, bulan diampunkan dosa, jadikanlah setiap doa dan amal ibadah itu menjadi asbab terhapuskan dosa. Karena kata Nabi SAW, siapa yang diterima amal ibadah Ramadannya, kawaladathu ummuh, dia itu seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Yang kelima, yang terakhir, ibu dan bapak rahimakumullah, wal jannatu mushtaqatun lahum, syurga rindu kepada orang-orang yang berpuasa. Disediakan oleh Allah Ta'ala pintu spesial, wabil khusus untuk orang-orang yang diterima amal ibadah Ramadannya. Nama pintunya Babur Rayyan. Mudah-mudahan kita ini salah satu yang boleh memasuki syurga dari Babur Rayyan, dari pintu yang insya-Allah dapat syurga. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan, ibu dan bapak rahimakumullah. Selamat menempuh bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Maaf dan mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah wal ridha minal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.